Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A karyawan semester 2, ingin menjelaskan beberapa materi tentang kewirausahaan Islami. Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karakteristik kewirausahaan Islam. Yang pertama, takwa sebagai kerangka kerja. Seorang pengusaha harus percaya kepada Allah dan berusaha melakukan semua ajaran Allah. Yang kedua, halal menjadi prioritas utama dalam segala usaha yang kita lakukan. Tiga, jangan berlebihan atau menyanyiakan sesuatu. Kita sebagai pengusaha Islam harus bisa menghemat agar tidak termasuk golongan orang yang boros. Yang keempat, bermoral tinggi. Artinya, kita tidak boleh menjalankan riba dalam setiap usaha. Yang kelima, dapat dipercaya. Kita harus bisa menjaga kepercayaan yang kita dapat dengan baik. Yang keenam, berpengetahuan luas. Semakin luas ilmu pengetahuan kita, semakin mudah kita dalam menjalankan usaha. Yang ketujuh, peduli dengan lingkungan dan tidak boleh egois. Itulah beberapa penjelasan tentang kewirausahaan Islami. Semua usaha yang kita lakukan harus dilakukan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, agar usaha yang kita jalankan berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siapapun. Prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip adalah hal yang mendasar atau fundamental yang menjadi pokok gagasan berpikir dan bertindak. Prinsip bisnis syariah adalah kebenaran yang universal yang berkaitan erat menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Ada dua prinsip bisnis syariah, yaitu prinsip bisnis syariah secara umum dan prinsip bisnis syariah secara khusus. Yang A, prinsip bisnis syariah secara umum, diantaranya yang pertama, prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid adalah prinsip bisnis yang dalam pengolahan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi atau kenabian adalah prinsip bisnis yang menyadarkan pada nilai-nilai kenabian sebagai pemandunya. Karakteristik Nabi Muhammad yang diteladani adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang ketiga, prinsip adiliyah atau keadilan adalah prinsip bisnis yang menyadarkan nilai-nilai keadilan sebagai pemandunya. Yang keempat, prinsip huriyah atau kebebasan adalah prinsip bisnis yang menyadarkan nilai-nilai kebebasan sebagai pemandunya. Kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya atau memberitakannya. Yang kelima, prinsip musawwah atau kesetaraan adalah prinsip yang menyadarkan prinsip-prinsip kesetaraan sebagai pemandunya. Dalam prinsip ini memiliki kedudukan yang setara. Yang keenam, prinsip ta'awun atau tolong-menolong adalah prinsip yang menyadarkan prinsip-prinsip kerjasama dan tolong-menolong sebagai pemandunya. B. Prinsip bisnis syariah secara khusus, di antaranya yang pertama, prinsip tabadulul manafi adalah prinsip pertukaran manfaat yang terlibat dalam bisnis jangan sampai menimbulkan kemudaratan atau kerugian. Yang kedua, prinsip pemerataan atau distributif adalah penerapan sistem keadilan dalam bidang muamalah dan bisnis. Dalam pemerataan ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, prinsip antara din atau saling ridho. Dalam berbisnis, harus dalam kerelaan masing-masing, saling ikhlas dan saling ridho. Yang keempat, prinsip adamul magadir atau meniadakan unsur-unsur magadir. Yang kelima, prinsip albir wa al-taqwa atau prinsip saling tolong-menolong dalam kebenaran, takut untuk berbuat tidak jujur, berbuat kotor dalam berwirausaha. Yang keenam, prinsip musyarakah adalah
prinsip yang mengedepankan kerjasama sebagai dasarnya. Yang ketujuh, prinsip kitabiah atau pendokumentasian. Dalam melakukan transaksi jual beli, harus melakukan pendokumentasian agar tidak ada kesalahpahaman. Etika bisnis syariah. Etika sama dengan norma, tata cara, sopan santun, kebiasaan, akhlak dan adab yang terkait dengan ilmu. Etika dalam bisnis di antaranya. Yang pertama, etika memberdayakan, terkait dengan membantu yang lemah atau yang membutuhkan. Yang kedua, etika pembayaran upah. Sifatnya harus disegerakan. Kita diminta berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, etika jual beli dan utang. Dalam etika ini ada 3 nilai yang dipegang, yaitu mempermudah, lemah lembut atau sopan dalam menagih hutang, dan jujur dalam pemasaran. Yang keempat, etika dalam pemasaran. Ada 10 hal yang harus dihindari dalam pemasaran, yaitu yang pertama, khiyana, yang kedua, takhrir, yang ketiga, tadlis, yang keempat, tadlis fi al-ba'i al-murabaha, yang kelima, hisisi, yang keenam, tanajusi, yang ketujuh, mukhomaro, yang kedelapan, ikro, yang kesembilan, tablis, yang kesepuluh, kitman. 5. Etika kontemporer atau tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan, akuntabilitas, responsibility, dan bertanggung jawab. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang menemui Nabi Muhammad untuk meminta sesuatu yang ia perlukan. Nabi bertanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ada selembar hils atau alas yang biasanya digelarkan di rumah, yang sebagiannya kami pakai dan sebagiannya kami gelar, dan sebuah kob atau kodah atau gelas yang biasanya kami gunakan untuk minum air." Nabi bersabda, "Coba Anda serahkan kepada saya kedua barang tersebut." Laki-laki itu kemudian mengambil dan menyerahkan keduanya kepada Nabi. Kemudian Nabi pun menawarkan, "Siapakah yang mau membeli 2 barang ini?" Seseorang berkata, "Saya siap membeli keduanya dengan harga 1 dirham." Nabi menawarkan lagi hingga 2 atau 3 kali. "Man yazid ala dirhamin?" Siapakah yang mau menambahkan pada 1 dirham? Seseorang menjawab, "Saya mau membeli keduanya dengan harga 2 dirham." Nabi pun menyerahkan kedua benda itu kepadanya dan menerima 2 dirham. Lalu menyerahkan uang tadi kepada orang Ansor tersebut dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, lalu berikan kepada keluargamu. 1 dirham lagi kamu belikan kapak dan nanti serahkan kepadaku." Orang tersebut kemudian menyerahkan kapak kepada Nabi. Nabi menerimanya. Lalu Nabi memasangkan kayu. Nabi bersabda, "Pergilah mencari kayu bakar dan jualah. Saya tidak mau melihatmu selama 15 hari." Kemudian orang itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah itu dan telah mendapatkan 10 dirham. Orang tersebut datang lagi. Lalu uang tersebut ia belikan makanan dan pakaian. Rasul bersabda, "Apa yang kamu lakukan itu lebih baik bagi kamu daripada kamu meminta-minta yang kelak pada hari kiamat akan menjadi nuktah atau noda di wajahmu." Hadis riwayat Abu Daud. Alasan saya ingin menjadi entrepreneur atau seorang pengusaha adalah ingin berinvestasi untuk jangka panjang, dan dengan menjadi pengusaha, kita juga bisa mempekerjakan orang di sekitar lingkungan tempat tinggal. Untuk rencana bisnis ke depan, saya ingin membuka lapangan futsal yang di dalamnya ada mini cafe yang kekinian dan instagramable.
Karena di tempat saya tinggal sekarang belum ada lapangan futsal dan menurut saya itu adalah salah satu peluang yang bagus dan menarik. Menurut saya, ada beberapa kelebihan jika kita membuka bisnis lapangan futsal ini. Di antaranya, yang pertama, pasarannya lebih luas. Yang kedua, bisa membuka bisnis lain seperti mini cafe dan jualan jersey. Yang ketiga, biaya pembuatan lapangan futsal lumayan besar, namun dalam jangka panjang sangat menguntungkan. Yang keempat, minim perawatan. Itulah salah satu mimpi atau rencana saya untuk membuka lapangan futsal di kemudian hari. Sekian penjelasan tentang kewirausahaan Islami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.